والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah kitab Tauhid yang disyarah oleh Asy-Syaikh Ibnu Baz rahimatullah alaih. Sekarang kita berada pada halaman 160. Qala asy-syarih rahimahullah, setelah kita membaca matanya kemarin mengenai bahwasanya yaitu mengenai barakallahu fikum, bahwasanya di sana ada pencuri-pencuri khabar dari langit, yaitu para setan yang menyampaikan kepada tukang sihir dan juga paranormal, yaitu dukun atau yang semisalnya. Kita lihat penjelasannya. Qala asy-syarih rahimahullah, yaqulul muallif rahimahullah, bab qaulillah ta'ala, bab firman Allah Subhanahu wa taala, hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Hingga ketika telah dicabut rasa takut dari hati-hati mereka, itu para malaikat, seraya mereka berkata, apa yang telah diucapkan Rabb kalian? Qalul haqqa, mereka mengatakan yang diucapkan adalah kebenaran. Wa huwal aliyyul kabir, dan dialah zat yang maha tinggi dan maha besar. Aradal muallif bi hadhihi tarjumah, al-muallif menginginkan dengan terjemah ini arad ala ubadil qubur wa ubadil malaikah wa ubadir rusul wa ubadil asjar wal ahjar, bantahan terhadap para penyembah kuburan dan para penyembah malaikat serta para penyembah para rasul dan para penyembah batu atau para penyembah pohon. Yubayyinu idza kanatil malaikatu tafza', menjelaskan di sini bahwasanya apabila para malaikat saja merasa takut, kaget, wa takhafullah azza wa jalla, dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wa taujal minhu subhanahu wa taala, dan juga rasa takut dari Allah Subhanahu wa taala, artinya mirip nih ya. Fa kaifa yajuzu an tu'bad min dunillah, maka bagaimana mungkin diperbolehkan untuk diibadahi, disembah selain Allah Subhanahu wa taala? Man kana yakhafullah wa yujal minhu wa yashfaq atau yashfaq wa yakhaful adzab, maka barang siapa yang takut kepada Allah dan merasa khawatir dari Allah Subhanahu wa taala dan juga merasa takut serta takut terhadap azabnya, bahwa mutawa'adun bil azab, maka orang tersebut diancam dengan azab idza khalafa amrallah kaifa yu'bad. Maksudnya hamba tersebut sendiri diancam dengan azab apabila menyelisih perintah Allah taala, bagaimana diibadahi, bagaimana disembah. Ini bantahan kepada para penyembah malaikat atau semisalnya, yang mereka saja para malaikat yang makhluk terdekat aja takut kepada Allah taala, bagaimana kita malah menyembah makhluk yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah makhluk yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hakadar rusul, demikian pula para rasul. Wa hakadha baqiyatus salihin, demikian pula 6 orang-orang saleh yang ada. Wa hakadha al-jin wa hakadha ghairuhum, demikian pula jin dan juga yang selain mereka. Kulluhum la yastahiquna al-ibadah, mereka semuanya tidak berhak untuk diibadahi. Kulluhum yakhafuna Allah, mereka semuanya takut kepada Allah taala. Ar-rusul wa ghairuhum kulluhum yakhafuna Allah, para rasul dan juga selain mereka semuanya takut kepada Allah taala. Wa huwal qadir ala kulli syai' jalla wa ala, dan dialah zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu, Allah Subhanahu wa taala. Fal ibadatu haqquhu subhanahu, maka ibadah itu hak Allah Subhanahu wa taala. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah memerintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Wa qala fi raddi al musyrikin, dan Allah taala juga berfirman membantah orang-orang musyrikin, ulaikal ladzina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilah ayyuhum aqrab wa yurjuna rahmatah wa yakhafuna 'adzabah. Mereka-mereka itu yang mereka seru selain Allah taala, mereka sendiri itu mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala wasilah, perantara, masih mengharapkan perantara dari Allah Subhanahu wa taala. Mana di antara perantara tersebut yang bisa mendekatkan diri kepada Allah taala, dan mereka masih mengharapkan rahmatnya, dan mereka pun takut terhadap azabnya. Bagaimana menyembah orang yang masih takut kepada azab Allah taala, mengharapkan rahmat Allah taala? Hadza fi wasfil anbiya was salihin. Ini sifat-sifat apa? Mengenai sifat para nabi dan para orang saleh. Kulluhum yarjuna rahmatallah, yang mereka seru, yang mereka ibadahi selain Allah taala tersebut, para nabi dan orang saleh, mereka sendiri mengharapkan rahmat Allah taala. Kulluhum yakhafuna adzabah, mereka semuanya takut kepada azab Allah taala. Kulluhum yataqarrabuna ilaih, semuanya mereka tadi itu mendekatkan diri kepada Allah taala. Fala yasluh an yu'badu min dunillahi azza wa jalla,
maka sangat tidak layak, tidak pantas mereka diibadahi. Nah, barakallahu fikum, untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Qala fil ayatil ukhra, innal ladzina tad'una min dunillah ibadun amsalukum fad'uuhum falyastajibu lakum in kuntum shadiqin. Sesungguhnya orang-orang yang kalian seru dari selain Allah taala, yang kalian berdoa kepadanya, yang kalian ibadahi, yang kalian ibadahi selain Allah taala, mereka itu ada hamba-hamba seperti kalian, manusia biasa seperti kalian. Maka doalah kalian kepada mereka. Kemudian perintahkan mereka agar mengabulkan doa untuk kalian. In kuntum shadiqin, jika kalian benar-benar jujur. Maksudnya, kalau kalian enggak percaya, coba berdoa sama mereka. Minta kepada mereka agar mengabulkan doanya kalau kalian itu benar-benar jujur. Fal muallif arada bihadza, maka muallif menginginkan dengan terjemah ini ar-rad 'ala jam'il musyrikin, bantahan terhadap seluruh musyrikin. Wa anal ibadatu haqqullahi 'azza wa jalla wahdah, dan bahwasanya ibadah itu hak Allah Subhanahu wa taala semata. Wa annahu la yajuz an yu'bad ma'allahi la malaika wa la rusul wa la anbiya. Bahwasanya tidak diperbolehkan diibadahi bersama Allah, tidak malaikat, tidak pula para rasul, tidak pula para nabi, wala jin wala ins wala syajar wala hajar wala sanam. Tidak pula jin, tidak pula manusia, tidak pula batu, tidak pula pohon, tidak pula berhala. Wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyah, dan Rabbmu telah merintahkan agar kalian tidak beribadah kecuali hanya kepadanya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami minta pertolongan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, tidaklah mereka diperintahkan kecuali agar mereka mengikhlaskan ibadah atau agama itu murni untuk Allah taala. Wa qala fala tad'u ma'allahi ahada, dan Allah taala juga berfirman, jangan kalian menyeru atau berdoa bersama Allah dengan seorang pun. Fa'budillaha mukhlishal lahuddin, ibadahlah Allah dalam keadaan mengikhlaskan untuk Allah taala agama. Ila amsali hadil ayah, dan banyak sekali. Nah, barakallahu fikum, ayat aja semisal dengan ini. Wa qauluhu ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim, hingga apabila telah dicabut rasa takut dari hati-hati mereka, idza fuzzi'a yakni zala anha al-faza', yaitu ketika telah hilang rasa takut darinya. Wal murad bihim al-malaikah, ya kan? Yang diinginkan di sini adalah para malaikat. Ketika sudah cabut rasa takutnya, idza barakallahu fikum nazalat 'alal ahadits, apabila turun kepadanya hadis-hadis, qalu madza? Mereka berkata, madza idza zala anhum al-faza' wal khauf wa ruddat ilaihim 'uquluhum. Mereka berkata apa? Apabila telah hilang rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, dan dikembalikan kepada mereka akal-akal mereka, qalu madza? Ma huwal khabar? Mal jari? Apa yang telah terjadi? Apa kabar yang telah ada? Qalul haqqa. Mereka mengatakan yang Allah telah kabarkan adalah kebenaran. Wa huwal 'aliyyul kabir, dan dialah zat yang maha tinggi dan maha besar. Yakni qala ba'dhum li ba'd, maka para malaikat tadi berkata kepada para malaikat yang lainnya, huwal haq, bahwasanya yang disampaikan itu adalah kebenaran. Yakni qala rabbuna kadza wa qala rabbuna kadza, maksudnya Rabb kami telah mengatakan seperti ini, Rabb kami telah berbicara seperti ini. Naam. Fa yasma'u hadhil kalimah, kemudian mereka mendengar kalimat ini. Fa idza sami'atil malaikatu qaular Rabb azza wa jalla, maka apabila para malaikat mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala, darabat bi ajnihatiha khut'anan liqaulih. Barakallahu fiikum, kemudian memukulkan, mengibas-ngibaskan sayap-sayapnya karena tunduk dan merasa rendah diri terhadap apa? Terhadap firman-Nya atau ucapan Allah taala. Barakallahu fiikum, dabatat khut'anan, dubitat khut'anan wa khut'anan. Khut'anan wa khut'anan. Maksudnya apa? Ditulis ini, ditetapkan dalam penulisan itu, barakallahu fikum, khut'anan wa khut'anan, boleh dua. Artinya yakni khadi'in, wajinin, musyrikin, dalilin baina yadillah azza wa jalla. Maksudnya dalam keadaan mengibas-ngibaskan sayap tersebut, memukulkan sayapnya tersebut dalam keadaan tunduk dan rasa takut, rasa khawatir, merasa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu yakni al-kalamul masmu', seakan-akan kalam ucapan Allah taala yang didengarkan tersebut silsilatun ala safwan, seperti rincingan, suara rincingan rantai yang menggesek batu yang halus. Ka'annahu darbu silsilatil hadid ala safwan, seakan-akan seperti pukulan barakallahu fikum rantai besi yang di atas batu yang halus. Fayasma'uha mustariqus sama', kemudian pencuri kabar dari langit mendengarnya, setan. Yasma'ul kalimat allati taquluha al-malaikah fi ma bainahum. Yaitu mendengar ucapan-ucapan yang diucapkan oleh para malaikat di antara mereka.
Wal jin tastariqus sam'. Jin juga mencuri pendengaran. Wasyayatin tastariqus sam'. Setan juga mencuri pendengaran. Inilah yang dimaksud di situ. Qala wa mustariqus sam' hakadha ba'duhu fawqa ba'd. Ini keadaan mereka. Pencuri khabar dari langit tersebut hakadha demikianlah ba'duhu fawqa ba'd. Ini bertumpuk-tumpuk di atas sebagiannya di atas sebagian mereka. Ya wasafahu Sufyan bin Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri fi riwayat disifatkan oleh Sufyan bin Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri dalam riwayat wasabbaka hakadha, membentangkan telapak tangannya, wa baddada baina asabi'i hakadha, kemudian barakallahu fikum membukakan jari jemarinya. Dibentangkan kemudian bukakan jari jemarinya. Antum lihat baik-baik kalau posisi miring itu kan saling tumpuk-tumpuk itu ya. Jari kelingking, jari manis, jari tengah, jari telunjuk, jempol itu kan kalau kita bentangkan kemudian kita buka itu kan kelihatannya apa? Tersusun itu, menunjukkan bahwasanya bertumpuk-tumpuk. Saling mendengar, yang atas menyampaikan yang bawah menyampaikan bawahnya lagi. Seperti itu. Ba'duhu fawqa ba'd, sebagiannya di atas sebagian yang lainnya. Ghairu mutalasiqin, tanpa menempel. Biduni mumasat, tanpa ada unsur menempel, hatta yuballighu 'ala as-sama', hatta yablughu 'ala as-sama', sampai mereka hingga mereka sampai di langit. Kama qala ta'ala wa anna lamasna as-samaa'a fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Dan bahwasanya kami barakallahu fikum telah memberikan pada langit tersebut dan kami barakallahu fikum maksudnya apa? Para setan tersebut telah menyentuh langit dan kami menjumpai di langit tersebut apa? Dipenuhi dengan penjagaan yang sangat ketat dan juga meteor-meteor. Fasyayatin ba'duhum fawqa ba'd. Maka setan tersebut sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Allah musta'an. Para pencuri khabar dari langit. Barakallahu fikum. Kita sedikit lagi. Faharrafaha wa baddada baina asabi'ih. Yaitu disifatkan oleh Sufyan bin Uyainah atau Sufyan Ats-Tsauri. Barakallahu fikum dengan apa? Dengan merenggangkan telapak tangannya kemudian membuka jari jemarinya. Wa yulqil kalimah ila man tahtah. Kemudian menyampaikan kalimat yang dia curi kepada yang di bawahnya, hatta yulqiha al-akhir minhum 'ala lisan as-sahir al-kahin. Sampai setan tersebut menyampaikan kabar yang dia curi sampai apa? Sampai yang terakhir itu sampai pada lisannya tukang sihir dan juga lisannya dukun. Fata'tih musyhub, kemudian datang mendatangi mereka apa? Meteor-meteor. Yarmuna bisyuhub. Bisyuhub. Yurmauna bisyuhub. Mereka dilempari dengan apa? Meteor-meteor tadi. Farubbama adraka syihab hada syaitan qabla an yulqiha. Bisa jadi terkadang apa? Setan tersebut sudah terkena meteor terlebih dahulu sebelum menyampaikan kabar barakallahu fikum kepada yang bawahnya. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikah. Dan terkadang bisa jadi sudah menyampaikan kabar tersebut sebelum terkena meteor. Ibtila'an wa imtihanan minallahi li ibadihi. Ini sebagai ujian dan juga barakallahu fikum ujian dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Walau syaa barakallahu fikum lama akhadhu syai'an. Kalau seandainya Allah Taala menghendaki, niscaya Allah Taala tidak akan apa? Niscaya mereka tidak akan mampu untuk mengambil khabar tersebut. Walakinnahu yabtali ibadah bima syaa subhanahu wa ta'ala. Akan tapi Allah Taala menguji hamba-hambanya dengan apa yang Allah Taala kehendaki. Barakallahu fikum. Nasallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillahirabbil alamin.